Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Limcin di tempat. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas B dengan anggota Made dengan nomor NPM 61621010118, Ayunda dengan NPM 61622010024, Rosita dengan NPM 61622010077, Cantika dengan nomor NPM 61623010045, dan Angelikio dengan nomor NPM 61623010019. Video ini kami buat untuk memenuhi nilai proyek UAS. Pada bagian ini akan saya jelaskan mengenai hasil visualisasi data mengenai pariwisata global, khususnya membandingkan negara besar dan kecil berdasarkan tourism arrival dan ketergantungan ekonomi terhadap pariwisata. Sebelum memulai eksplorasi dashboard, perlu saya jelaskan bahwa dalam data ini terdapat field bernama kontinen dan kontinen code yang membagi negara-negara berdasarkan wilayah benua. Namun ada satu kategori tambahan yaitu other. Kategori ini bukan berisi negara secara langsung, melainkan wilayah kelompok yang melintasi batas benua, seperti kode OED atau HIC. Karena itu, kategori other tidak dicentang secara default, agar analisis lebih fokus pada negara-negara dengan klasifikasi benua yang lebih jelas seperti Asia, Eropa, Afrika, dan sebagainya. Pertama, pada dashboard 1. Pada bagian 1.1, bagian atas ini terdapat peta dunia yang menunjukkan bahwa jumlah kedatangan wisatawan ke setiap negara. Semakin gelap, maka semakin tinggi jumlah wisatawannya. Misalkan seperti negara Amerika Serikat, ini, bagian ini, dan Cina di bagian ini. Kedua negara tersebut memiliki warna yang gelap. Jika diarahkan kursor ke peta Indonesia di bagian ini, maka terlihat nilai pastinya bahwa jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia tidak sebanyak ke Amerika atau Cina. Misal di sini Indonesia tourism arrival-nya hanya 170 juta. Sedangkan untuk di Cina ada sekitar 2 miliar. Kemudian untuk membuatnya lebih menarik, kita juga bisa mengganti filternya. Misal saya ingin melihat negaranya hanya bagian Asia saja, maka akan menyesuaikan warnanya hanya untuk kawasan Asia. Di sini ada kontinen, maka bisa kita centang hanya Asia saja. Seperti itu. Jadi yang keluar hanya eh, wilayah bagian Asia saja. Selanjutnya di bagian kiri bawah ini, kita scroll dulu, bisa dilihat bahwa terdapat grafik yang menunjukkan 10 negara teratas berdasarkan jumlah wisatawan. Di sini terlihat bahwa negara besar seperti Prancis, Cina, dan Amerika memiliki jumlah wisatawan sekitar 2 miliar hingga 3 miliar. Kita juga bisa merubah tahun menggunakan filter yang ada di sebelah kanan ini, dan merubah benua seperti yang tadi sudah dicontohkan. Misal, saya ingin merubah filternya menjadi tahun 2010 untuk benua Afrika. Maka nanti kita bisa lihat, kita ganti jadi 2010, kemudian diganti jadi Afrika. Maka di sini kita bisa lihat bahwa 10 negara dengan tourism arrival terbanyak di benua Afrika ada Egypt dengan jumlah 14 juta dan mengikuti seluruhnya. Kita bisa amati bagaimana peringkat negara tersebut bisa berubah dari waktu ke waktu. Misal ini saya ganti, terlihat bahwa ada perubahan di grafik ini. Terakhir pada dashboard ini, kita bisa melihat tren kedatangan wisatawan dari waktu ke waktu, yang dibedakan berdasarkan negara besar dan negara kecil, yang dilihat berdasarkan GDP-nya. Terlihat jelas bahwa negara besar selalu menarik lebih banyak wisatawan setiap tahunnya. Namun, menariknya, meskipun jumlahnya lebih kecil, namun negara-negara kecil ini tetap mengalami tren naik pada beberapa periode seperti pada tahun 1999 ke tahun 2000 yang mengalami kenaikan dari 98.000 menjadi 93.000. Kemudian masuk pada dashboard kedua. Pada bagian 2.1 yaitu scatter plot ketergantungan terhadap pariwisata berdasarkan GDP. Setiap titik merepresentasikan suatu negara, di mana sumbu X menunjukkan GDP total dan sumbu Y menunjukkan persentase pariwisata terhadap GDP. Misal Makau yang ada di sini memiliki tingkat ketergantungan yang luar biasa terhadap sektor pariwisata. Sekarang saya akan coba filter hanya pada kategori size small.
Terlihat perbedaan antara yang sebelumnya, bahwa konsentrasi titik lebih tinggi di bagian atas ini. Kemudian, ke turis dependensi tren yang ada di sebelah kiri atas. Di sini bisa dilihat tren dari tahun ke tahun. Misal, negara kecil memiliki fluktuasi yang lebih tinggi. Tahun 2011 hingga 2016 cukup stabil dan mengalami tren kenaikan untuk negara kecil. Namun, eh, pada tahun 2020, baik negara kecil maupun negara besar turun drastis akibat pandemi. Misal difilter dari rentang 2005 hingga 2015. Terlihat bahwa negara kecil tetap konsisten mengandalkan pariwisata untuk menumbuhkan GDP mereka meskipun ada sedikit variasi antar tahunnya. Yang terakhir pada dashboard ini adalah bagian yang paling bawah. Terlihat terlihat ada 10 negara dengan kontribusi pariwisata tertinggi terhadap GDP-nya. Misal Maldives yang ini. Terlihat bahwa lebih dari 30% GDP mereka berasal dari sektor pariwisata. Ini artinya jika pariwisata terguncang, maka ekonomi mereka juga akan ikut terdampak. Oke, sekarang sa- saya akan menjelaskan tentang story point ketiga, yaitu pandemi COVID-19 mempengaruhi kedatangan pariwisata pada setiap negara. Nah, pertanyaan muncul di sini yaitu bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap kedatangan turis dan penerimaan pariwisata di pulau besar dan pulau kecil secara global? Dan bagaimana dampaknya di berbagai negara? Pada visual pertama ini, yaitu tren kedatangan turis, kita kami menggunakan tahun 2015 sampai 2022. Dan bisa dilihat bahwa tren kedatangan turis pada pulau besar yaitu yang ditunjukkan oleh garis biru ini, seperti pulau Australia dan juga pulau Indonesia dan juga Amerika dan lainnya. Lalu tren kedatangan pada pulau kecil yaitu contoh seperti pulaunya itu Maldives dan juga Karibia yang ditunjukkan oleh garis oranye. Nah, kembali lagi kita lihat bahwa em, kedatangan turis pada pulau besar ini diawali dengan 17 juta, di mana angka lumayan banyak, 17 miliar. Lalu kemudian setiap tahunnya tren ini naik dan memuncak pada tahun 2019 yaitu sebesar 20 miliar. Kemudian kita lihat lagi, tren ini mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun 2020 sebesar 560 juta saja. Yang dimana perlu kita ingat bahwa pada tahun 2019 sampai 2020 ini, dunia sedang dilanda pandemi COVID-19, di mana hal ini menjadi faktor terbesar penurunnya angka kedatangan pariwisata. Kemudian, pada pulau kecil, ini ditunjukkan oleh garis oranye, terlihat bahwa tidak adanya penaikan ataupun penurunan yang signifikan pada setiap tahunnya. Grafik terlihat stabil, walaupun pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan. Hal ini juga didukung oleh visualisasi berikutnya, yaitu visualisasi kedua yaitu tren penerimaan pariwisata sebelum dan sesudah COVID-19. Pada visualisasi ini terlihat jelas bahwa terjadi krisis yaitu total penerimaan pariwisata dari semua negara di tahun 2020 mengalami penurunan signifikan. Seperti ini yang ditunjukkan oleh titik merah. Ini hal untuk membantu ini kami kita bisa melihat perubahan yang terjadi pada setiap negara satu persatu. Contohnya seperti jika saya memilih pulau kecil, contohnya yaitu Chile. Chile. Ini terlihat juga penurunannya walaupun tidak terlalu cukup banyak. Lalu selanjutnya, untuk visualisasi ketiga, itu dampak krisis COVID-19 terhadap tourism receipts. Peta dunia ini menunjukkan bahwa pada pulau-pulau kecil di Karibia, Pasifik, dan juga Samudra Hindia, mengalami penurunan pariwisata yang lebih besar dibandingkan pulau besar, seperti Bali, Hawaii, dan juga Selandia Baru. Kemudian negara-negara seperti Maldives dan juga Dominika kemungkinan akan memiliki warna merah
terang di peta. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penurunan yang sangat signifikan. Pulau besar mungkin masih memiliki warna biru. Yang kita bisa lihat ini hal ini biru ataupun warna kuning. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan, dampaknya tidak terlalu buruk daripada pulau kecil. Dengan demikian, terlihat bahwa pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi terhadap kedatangan pariwisata, baik pada negara besar maupun negara kecil. Pandemi menyebabkan penurunan drastis pada kedatangan turis dan juga penerimaan pariwisata. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang story point keempat, yaitu industri pariwisata mempengaruhi kedatangan wisatawan. Nah, pertanyaan yang muncul di sini yaitu faktor-faktor apa yang mempengaruhi para wisatawan, faktor apa yang mempengaruhi variasi industri pariwisata. Pada visual pertama ini yaitu tentang jumlah risip pergerakan wisatawan. Grafik ini menunjukkan rata-rata pendapatan wisatawan atau receipts perkedatangan wisatawannya untuk berbagai negara-negara di dunia dengan pemisahan antara negara besar dan juga negara kecil. Negara-negara seperti Australia ini mencatat nilai receipts tertinggi yaitu lebih dari 6.000 USD. Sementara negara-negara kecil seperti Lesotho dan juga Nigeria ini memiliki nilai receipts yang kecil, hampir mendekati nol. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas destinasi wisata, harga tiket, dan akomodasi menjadi daya tarik negara untuk menentukan jumlah receipts per kedatangannya. Lalu kedua yaitu ada hubungan antara banyak wisatawan dengan jumlah pemasukan. Visual ini menunjukkan hubungan positif antara jumlah kedatangan wisatawan dan juga penerimaan wisata. Grafik ini menampilkan tren yang sangat jelas. Semakin banyak wisatawan yang datang, maka semakin besar penerimaan pariwisatanya. Dan selanjutnya ada grafik peta untuk negara dengan pengeluaran wisatawan terbanyak dan juga negara dengan pengeluaran wisatawan paling sedikit. Kita bisa lihat bahwa negara dengan pengeluaran wisatawan terbanyak yaitu ditunjukkan oleh Qatar dengan sebesar 67.000. Lalu ada Australia juga sebesar 104.000. Dan negara dengan pengeluaran wisatawan paling sedikit yaitu ada Paraguay sebesar 1.300 dan juga ada Papua sebesar 227. Nah, dari ini kita bisa menyimpulkan bahwa dari negara-negara dengan ekonomi maju dan infrastruktur pariwisata yang baik sangat mempengaruhi industri pariwisata. Sementara negara-negara dengan wisatawan yang lebih murah dan kurang berkembang memiliki kedatangan wisatawan yang lebih rendah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dashboard kelima atau storyline kelima pada story ini. Itu dimana kita akan menilai dampak dari pariwisata dengan membandingkan negara besar dan negara kecil. Yang pertama, kita melihat big versus small countries on key tourist indicator. Kita memakai 4 indikator utama yaitu efisiensi, yaitu kita mengukur seberapa besar pemasukan per satu turis. Yang kedua, receive as percent of GDP, di mana kita menunjukkan ketergantungan ekonomi terhadap sektor pariwisata. Yang ketiga dan keempat adalah ada tourism arrivals dan tourism receive. Kita bisa lihat perbandingan yang cukup menonjol itu terdapat pada tourism receive di mana big country itu tourism receive-nya lebih besar daripada small country dan tourism arrivals atau kedatangan turisnya juga lebih besar daripada small country. Maka dari itu efisiensi dari big country juga lebih besar daripada small country karena efisiensi sendiri kan tadi mengukur pemasukan per satu turis, tapi pada receive as percent of GDP, small country ini lebih besar daripada big country. Artinya small country ini sangat banyak yang bergantung pada sektor pariwisata di negaranya. Untuk lebih lanjut, kita bisa lihat top 5 country tourism receive atau pendapatan dari dari turis. Kita lihat dari data 2012 sampai tahun 2023. Kita lihat kita mengambil negara top 5 yang memiliki pendapatan dari aktivitas turis terbesar. Tapi kita bisa melihat pada tahun 2019 sampai 2020 terjadi penurunan yang sangat drastis karena terjadinya COVID-19. Nah, terjadinya krisis ini juga sangat berpengaruh pada negara-negara besar, apalagi terhadap negara kecil. Nah, karena terjadinya COVID, mungkin jadinya tidak terjadi aktivitas pariwisata di
di seluruh negara. Maka dari itu tidak terdapat data dari tahun 2020 sampai 2023. Namun, karena COVID sudah mulai pulih, tahun 2023 ini dapat diprediksi bahwa sektor perekonomian dapat kembali pulih. Seperti itu. Selanjutnya, kita melihat top 5 dari negara yang sangat bergantung pada sektor pariwisatanya. Kita lihat berikut adalah 5 negara yang paling depend, terbukti gitu. Negara-negara kecil ini tuh sangat bergantung pada sektor perekonomian karena dari tahun 2019 dan 2020 benar-benar sangat berturun drastis. Jadi kesimpulan dari story kelima ini adalah negara besar memang lebih unggul secara volume dan efisiensi dalam sektor pariwisata. Tapi jika terjadi krisis juga sama-sama mengalami penurunan yang sangat drastis dan mengalami pemulihan yang cukup lambat. Tapi diprediksi juga dapat pulih seperti sedia kala. Tapi negara kecil ini karena tergantung pada sektor ekonomi, dikhawatirkan dia rentan jika terjadi krisis-krisis selanjutnya. Pada story ini, kita akan membahas bagaimana sih pariwisata tuh membentuk ekonomi dunia. Nah, pada story point yang pertama, kita akan membahas top destinasi dunia berdasarkan tourism receipts atau revals. Oke, di sini yang pertama kita bisa melihat top 10 negara dengan tourism receipts tertinggi. Nah, di sini terdapat filter tahun dan juga terdapat parameter yang isinya tuh kita mau melihat turis receipts atau kedatangan turis. Contohnya kita mau menganalisa di tahun 2020. Dan untuk metriknya kita ingin memilih banyaknya pendapatan suatu negara dari kedatangan turis. Nah, nomor satunya diduduki oleh United States. Untuk dari segi rivals kedatangan pengunjung terbanyak di tahun 2020, ini tuh ditempati oleh negara French. Nah, ini tuh karena tadi kan di yang parameter tourism arrival sama tourism receipt tuh berada di dua negara yang beda. Mengartikan bahwa semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung ke suatu negara, belum tentu suatu negara tersebut tuh menghasilkan pendapatan paling besar juga di antara negara-negara lain di dalam sektor pariwisata. Nah, lalu di sini terdapat peta sebaran tourism receipts dan kedatangan wisatawan. Nah, makin gelap warnanya, makin pekat warnanya, ini tuh menandakan bahwa makin sering dikunjungi suatu negara tersebut dan makin besar bentuk circle-nya, ini tuh menandakan bahwa mereka ini tuh tourism receipts-nya semakin banyak. Di sini bisa kita lihat bahwa warnanya pekat dan cenderung ukurannya besar-besar ada di benua Europe dan juga ada di benua Amerika. Negara France sendiri berada di benua Eropa. Nah, dia sendiri tuh memiliki warna yang cukup pekat apabila kita zoom in. Nah, untuk tree map-nya sendiri, ini tuh bisa dilihat kalau secara individu, United States ini memang merupakan negara dengan urutan terbesar dalam menghasilkan penghasilan dari sektor pariwisata. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai storyline kedua, yaitu lebih banyak turis, apakah ekonomi lebih kuat? Pada dashboard ini terdapat dua scatter plot. Scatter plot pertama menggambarkan bagaimana korelasi antara GDP sebuah negara dengan jumlah pengeluaran dari pendapatan dari para turis. Jika ini kita pencet seperti ini, kita dapat melihat dia berasal dari negara mana, dengan jumlah GDP-nya berapa, dan jumlah pendapatan dari turisnya berapa. Di scatter plot kedua, kita ingin melihat bagaimana apakah semua negara GDP-nya bergantung pada turis atau tidak. Saya bagi menjadi 3 kasus, rendah berwarna biru, sedang berwarna orange, dan tinggi berwarna merah. Di bagian samping ini terdapat fitur filter. Contohnya yang pertama, ini ada filter untuk kebergantungan. Misalnya kita ingin melihat negara-negara yang kebergantungannya tinggi saja. Maka ini bisa kita unchecklist, lalu kita checklist yang tinggi saja. Maka kedua scatter plot ini akan mengikuti apa yang kita ingin lihat. Misal kita juga ingin melihat tinggi dan sedang, maka keduanya juga akan mengikuti.
Misalnya kita juga ingin melihat negara yang kita ingin tahu dia bergantung apa. Misal di sini di filter country kita pilih Italia. Maka kedua scatter plot juga akan menunjukkan visualisasi pada negara Italia. Sehingga kita tahu bahwa Italia kebergantungannya rendah. Selain itu, scatter plot pertama juga akan menunjukkan di scatter plot kedua. Misal kita langsung pencet di sini, maka kita dapat langsung melihat negara tersebut kebergantungannya apa. Insight yang dapat kita ambil dari dashboard ini bahwa kita tahu memang benar GDP dengan pendapatan kedatangan turis sejalan. Dapat dilihat dari scatter plot ini, mereka berkolerasi kuat secara linear. Kita juga menjadi tahu bahwa walaupun mereka berkolerasi secara linear, tidak semua negara bergantung pada pendapatan kedatangan turis. Pada storyline sebelumnya, saya sudah membahas mengenai apakah lebih banyak turis ekonomi lebih kuat. Dan memang terlihat bahwa terdapat korelasi linear antara GDP dengan pendapatan turis. Pada storyline ini, saya ingin membahas apakah negara-negara kaya tersebut merupakan favorit turis atau bukan. Pada dashboard ini terdapat 3 visualisasi. Di visualisasi pertama, saya menggambarkan bagaimana hubungan 10 negara terkaya dengan jumlah kedatangan turis. Pada yang berwarna hitam ini menggambarkan GDP-nya, dan yang berwarna pink menggambarkan jumlah kedatangan turisnya. Untuk garis berwarna pink tersebut untuk menggambarkan rata-rata banyaknya jumlah turis dari seluruh negara. Di visualisasi kedua, saya menggambarkan pertumbuhan kedatangan turis per tahunnya dari 10 negara tersebut yang dibagi oleh beberapa warna negara-negara. Sedangkan di visualisasi ketiga ini, saya menggambarkan bagaimana perubahan 10 urutan negara tersebut dalam rentang 2 tahun yang dapat kita pilih rentang tahunnya. Misal kita ingin di 2007 dan 2003, maka secara otomatis 10 negara ini akan menunjukkan ranking mereka di antara 2007 dan 2003. Misal kita ingin melihat 2002 dan 2023, maka di judulnya pun juga akan berubah. Di sebelah ujung sebelah sini terdapat beberapa fitur filter. Misal di sini kita ingin melihat Italia. Maka ketiga filter ini akan menunjukkan visualisasi terhadap Italia. Insight yang bisa kita dapat dari dashboard ini adalah sebelumnya kita tahu bahwa Italia merupakan negara dengan bergantung rendah. Dan di story ini kita dapat lihat memang iya, walaupun dia masuk dalam 10 negara terkaya di dunia, jumlah kedatangan turisnya masih di bawah rata-rata. Hal ini juga dapat didukung ketika kita melihat pertumbuhan kedatangan turis Italia setiap tahunnya yang mengalami penurunan sehingga mendukung informasi tersebut. Nah, pada story point yang ini kita akan membahas mengenai efisiensi pariwisata. Bagaimana sih tiap negara tuh memaksimalkan potensi kedatangan dari tiap turis yang datang ke negara masing-masing. Di sini terdapat filter tahun, dan untuk saat ini saya ingin melihat dari tahun 2020. Di sini terdapat top 15 negara dengan pariwisata paling efisien di tahun 2020 dengan urutan nomor 1 ditempati oleh negara Qatar, dilanjut oleh Australia, dan dilanjut oleh Moldova. Hal ini sejalan dengan scatter plot yang ada di bawahnya, bahwa Qatar ini tuh merupakan negara yang menyimpang ke atas dalam artian mereka ini sangat efisien dalam memaksimalkan potensi tiap kedatangan turis ke negara mereka, dilanjut oleh negara Australia dan Moldova. Nah, ternyata di dalam scatter plot ini kita bisa melihat bahwa rata-rata mayoritas negara tuh mendekati 0. Dalam artian setiap negara ini tuh belum memaksimalkan potensi dari tiap kedatangan turis ke negara mereka masing-masing. Nah,
top 15 negara ini tuh kita tidak melihat negara-negara yang biasanya ramai dikunjungi seperti yang sudah dibahas di story point pertama. Seperti contohnya negara French, United States, dan Italia. Ini tuh sejalan dengan hasil scatter plot bahwa negara United States, Meksiko, Italia ini walaupun mereka ramai dikunjungi, tetapi mereka ternyata tidak efisien dalam mengelola turis yang datang ke negara mereka. Dari hal ini tuh kita bisa menggambarkan bahwa kuantitas tuh tidak selalu lebih baik daripada kualitas. Negara-negara yang tidak terlalu ramai dikunjungi justru lebih sukses secara ekonomi dibanding negara-negara yang banyak dikunjungi. Nah, efisiensi ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi negara yang tidak terlalu ramai dikunjungi. Karena pada kenyataannya, negara-negara yang tidak terlalu ramai dikunjungi ternyata malah lebih efisien daripada negara yang ramai dikunjungi. Secara keseluruhan dari story-story yang sudah diceritakan sebelumnya, ini tuh bisa menggambarkan bahwa pariwisata ini tuh bisa menjadi pemasukan global yang mana ini tuh bisa membentuk ekonomi dunia. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.